Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Binta Pratiwi dengan NIM 0804 12825300063. Di video ini, saya akan memaparkan review jurnal peran stem cell dalam terapi penyakit. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Penyakit hematologi seperti AML, CML, MDS, dan anemia aplastik banyak ditemukan pada usia lanjut. AHSCT merupakan salah satu terapi yang berpotensi menyembuhkan, tetapi penggunaannya pada pasien berusia 70 tahun ke atas masih terbatas karena tingginya risiko komplikasi, komorbiditas, serta rendahnya toleransi terhadap kemoterapi intensif. Rumusan masalah, bagaimana hasil relapse free survival dan overall survival pada pasien usia 70 tahun ke atas yang menjalani ASCT? Apa penyebab utama kematian pada pasca transplantasi, serta apakah faktor genetik dan patologis pra-transplantasi berpengaruh terhadap mortalitas pasien? Tujuan penelitian yang pertama mengevaluasi overall survival dan relapse free survival pada pasien usia 70 tahun ke atas. Kedua, menentukan angka mortalitas terkait transplantasi dalam 100 hari pertama. Ketiga, menganalisis penyebab utama kematian pasca transplantasi. Keempat, memberikan gambaran pengalaman klinis nyata pada pasien lansia dengan keganasan hematologi. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data pasien yang dikumpulkan dari tahun 2019 hingga 2024. Total ada 31 pasien berusia lanjut, dengan usia rata-rata sekitar 72 tahun. Untuk mengetahui hasil transplantasi, penelitian menganalisis tingkat keberlangsungan hidup pasien, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan terapi yang digunakan beberapa metode statistik. Hasil penelitian keberlangsungan hidup. Dari 31 pasien yang diteliti, 11 pasien masih hidup hingga akhir penelitian, sementara 20 pasien lainnya telah meninggal dunia. Hasil ini menunjukkan bahwa AHSCT tetap dapat memberikan manfaat bagi pasien lansia. Tingkat keberlangsungan hidup tanpa kekambuhan selama 3 tahun mencapai 35,26%, sedangkan tingkat keberlangsungan hidup secara keseluruhan sebesar 35,48%. Jadi terapi ini masih menjadi pilihan yang menjanjikan bagi pasien usia lanjut. Hasil penelitian analisis mortalitas. Angka kematian dalam 100 hari pertama setelah transplantasi menjadi 29%, lebih tinggi dibandingkan laporan pada literatur sebelumnya. Penyebab utama kematian selama penelitian adalah sepsis sebesar 35%, GVHD sebesar 35%, dan relapse penyakit sebesar 30%. Sepsis menjadi penyebab kematian dini yang paling dominan, sehingga pengendalian infeksi menjadi aspek yang sangat penting. Dampak sitogenik. Dampak sitogenik merupakan perubahan atau kerusakan kromosom akibat paparan bahan kimia, radiasi, atau agen biologis. Kerusakan ini dapat mengganggu pembelahan sel, memicu mutasi genetik, serta meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan seperti kelainan bawaan, gangguan reproduksi, dan kanker. Oleh karena itu, uji sitogenik penting dilakukan untuk menilai keamanan dan kondisi genetik pasien. Genetika molekular. Genetika molekular digunakan untuk mendeteksi mutasi atau perubahan gen yang berkaitan dengan perkembangan penyakit. Pemeriksaan dilakukan melalui sampel darah atau sumsum tulang, kemudian dianalisis menggunakan metode seperti FISH dan NGS. Hasil analisis ini membantu dokter menemukan profil risiko pasien dan merencanakan terapi yang paling sesuai sebelum transplantasi. Diskusi dan kekuatan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia lanjut bukanlah penghalang mutlak untuk menjalani AHSCT. Tingkat keberlangsungan hidup yang diperoleh membuktikan bahwa terapi ini tetap efektif pada pasien lansia. Kekuatan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kelompok usia 70 tahun ke atas. Namun, tingginya angka kematian akibat infeksi menunjukkan perlunya peningkatan perawatan suportif pasca transplantasi.
Kesimpulan dan saran, AHSCT merupakan terapi yang potensial bagi pasien usia 70 tahun ke atas dengan penyakit hematologi beresiko tinggi. Meskipun mortalitas dini masih cukup tinggi, terapi ini memberikan peluang kesembuhan yang bermakna. Diperlukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar, seleksi pasien yang lebih ketat, serta peningkatan pencegahan infeksi untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Demikianlah presentasi saya mengenai peran stem cell dalam terapi penyakit. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai manfaat ASCT pada pasien lansia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.